Petugas dan relawan di Aceh kewalahan mengevakuasi jenazah para korban yang kondisinya kian hari kian membusuk. Bantuan berupa makanan dan pakaian menumpuk di posko-posko karena terbatasnya sarana pengangkutan. Selamat sore, Anda menyaksikan Seputar Indonesia. Saya Arif Suditomo. Dan saya Yulia Supatmo. Berbagai laporan seputar bencana di Aceh dan Sumatera Utara segera kami sampaikan. Pemirsa, gempa susulan kembali terjadi di kawasan Nanggro Aceh, Darussalam, dan Sumatera Utara hari ini. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa di kedalaman laut ini kecil kemungkinannya untuk bisa menimbulkan gelombang tsunami untuk kedua kalinya. Kepala Pusat Sistem Data dan Informasi Geofisika BMG Prih Haryadi menjelaskan gempa susulan terjadi pukul 11:27 tadi, sekitar 217 km barat daya Banda Aceh di kedalaman laut 15 km dengan kekuatan 5,4 skala Richter. BMG juga mencatat pada pukul 1 dan 4 dini hari tadi juga terjadi gempa susulan dengan kekuatan 4,9 dan 5,2 skala Richter. Gempa ini dinilai masih normal karena kekuatannya di bawah gempa hari Minggu lalu. Indonesia Barat, kalau jam GMT ya 0,04 lah ya. Nah itu mempunyai kekuatan 5,7 skala Richter. Dengan kekuatan itu mungkin dirasakan ya, tapi kalau untuk menimbulkan gelombang tsunami nanti kelihatannya terlampau kecil. Dua lembaga lain yakni Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI juga meminta masyarakat tidak khawatir dengan berbagai isu terjadinya kembali gempa yang akan menimbulkan tsunami. Kepala Litbang Departemen EACM Wimpi Cacap mengatakan gempa berkekuatan di atas 8 pada skala Richter yang terjadi di Aceh adalah gempa yang unik sehingga menimbulkan patahan di bawah dasar laut selebar 100 km dari perairan Aceh hingga Kepulauan Andaman di India. Namun Wimpi mengingatkan warga di beberapa daerah lain di luar Aceh harus waspada terhadap bahaya tsunami, termasuk yang tinggal di pantai barat Pulau Sumatera, perairan di antara Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Papua. Masyarakat juga diminta mengenali tanda-tanda terjadinya tsunami, sehingga bila gejala alam itu terjadi, masyarakat dapat segera menyelamatkan diri. Menurut Wimpi, tidak ada alasan untuk khawatir secara berlebihan karena gempa besar terjadi dalam siklus yang cukup lama. Tsunami ini sudah bisa kita katakan bahwa sangat kecil kemungkinan terjadi. Tidak akan mungkin lagi terjadi yang sangat besar dalam waktu-waktu yang tidak dalam kurun waktu 100 tahun. Minimal itu satu. Pemirsa, aparat dibantu para sukarelawan dalam dan luar negeri hari ini masih terus mengevakuasi jenazah-jenazah yang masih berkelimpangan di berbagai sudut kota Banda Aceh. Namun jumlah petugas dan sukarelawan tak sebanding dengan jumlah jenazah sehingga masih banyak jenazah yang belum dievakuasi. Dua orang anggota Mabes TNI AD dan Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat menyusuri apakah masih ada mayat-mayat yang belum dievakuasi, dan ternyata di kawasan ini ratusan bahkan ribuan mayat-mayat belum evakuasi dari runtuhan gedung atau ruko-ruko. Bahkan dari mereka sama sekali belum diambil oleh tim relawan ataupun petugas-petugas karena kemarin sempat terisolasi karena banyaknya runtuhan-runtuhan sehingga tidak ada kendaraan atau transportasi yang dapat masuk ke sini. Kondisi mereka di sini sudah sangat bau, sudah sangat menyengat sekali, dan mereka sudah membusuk dengan keadaan perut sudah menggembung. Bahkan di belakang saya ada satu orang yang baru ditemukan dalam keadaan hidup terjepit di dalam sebuah perahu nelayan, dibantu oleh kepolisian yang sukarelawan dari Dubai Police yang baru datang sejak kemarin. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata di Banda Aceh proses evakuasi terhambat karena kurangnya tenaga, baik dari pemerintah, aparat maupun tenaga sukarelawan untuk membantu proses evakuasi agar mayat-mayat yang sudah membusuk dapat segera diangkut dan dimakamkan. Mutia Nandika dan Mahdi Wicaksono melaporkan dari Banda Aceh. Hingga hari ini masih banyak mayat korban tsunami yang berserakan dan belum dikuburkan di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Mayat-mayat tersebut mulai membusuk. Majelis Ulama Indonesia atau MUI hari ini mengeluarkan fatwa yang intinya berupa imbauan untuk segera menguburkan jenazah korban gempa dan tsunami di Aceh tanpa harus mengkafankan dan memandikannya terlebih dahulu. MUI juga menekankan sholat gaib bisa dilakukan tanpa harus berdekatan dengan jenazah sebelum atau sesudah jenazah dikuburkan. Maka Majelis Ulama
menyatakan bahwa mayat-mayat itu harus atau wajib segera dikubur. Ya. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, kecuali apabila memang memungkinkan dikafani, dan tidak perlu disolati ketika akan dikubur. Jadi bisa dikubur, kemudian baru disolati, atau disolati dengan cara gaib apabila memang petugas-petugas pengubur tidak memungkinkan melakukan seperti itu. Sementara itu pemirsa, dalam penyisiran hari ini, warga dan anggota PMI di Banda Aceh berhasil menemukan seorang warga yang masih hidup di dalam reruntuhan. Ia bertahan selama 4 hari dengan perasaan tak menentu karena terpisah dari anak dan istrinya. Penemuan ini semakin meningkatkan semangat warga untuk menyisir tempat lain karena diduga masih ada korban lain yang bernasib serupa. Apa orang di atas? Isrami tampak lunglai dan tidak berdaya. Setelah 4 hari lamanya ia berjuang untuk hidup, setelah gempa dan badai tsunami menerjang rumahnya, saat ia, istri dan anak-anaknya sedang bercengkrama di rumah. Berapa lama di tempat tadi, Mas? Di rumah siapa kira-kira? Ada 4 hari saya dibawa arus kencang kali. Tinggalnya di mana, Mas? Tinggalnya di Lam Jebat. Lam Jeba. Kira-kira 2 kilo dibawa ke situ. Di bawah sini. Ya. Jadi bagaimana Bapak cara bertahan hidupnya, Mas, selama 4 hari ini? Ada snack-snack yang dijual di kios-kios tu saya makan. Oh, kebetulan di kios Mas dapatnya? Di kios. Oh. Habis tu ada buah-buah kelapa saya makan. Keluarga belum ada dapat kabar? Enggak tahu lagi entah ke mana keluarga saya. Ada pertama sebelumnya ada orang juga yang melihat Mas di situ? Ada, tapi orang enggak sempat menolong untuk saya karena orang tu ya lebih mementingkan diri juga sendiri dia. Iya. Mas, pekerjaan Mas sekarang apa? Pekerjaan saya, Mas. Nah, Saya tukang becak pekerjaan. waktu kejadian Mas lagi ngapain? Di rumah sama keluarga karena pas hari Minggu gempa tu kuat kali gempa ya. Sama anak sama isteri. Itulah selang dari setengah jam baru datang air bah tu besar kali. Sampai setinggi 20 meter ada. 20 meter. Ya. Itu makanya Mas bisa selamat memegang atau Saya enggak memegang, saya di bawah arus, kencang di bawah, tapi enggak tahu mungkin Tuhan masih melindungi saya. Saya kena di kepala di sini. Oke, Mas. Makasih, Mas. Menurut anggota relawan yang menemukan Isrami, Muhammad Noval, medan dalam kota Banda Aceh saat ini masih sulit karena dipenuhi puing-puing. Korban ini kita ketahui semalam dari masyarakat mengatakan sebenarnya di sekitar situ ada 3 korban. 2 udah kita evakuasi pada sore hari dan pada pagi hari ini baru satu ini Pak Isrami ini kita selamatkan. Ada kesulitan apa, Mas, baru sekarang dievakuasi? Tim SAR dan PMI kesulitannya cukup besar karena dari medannya begitu cukup berat karena banyak puing-puing yang sangat sulit terjangkau dan kawan-kawan nampaknya perlu jalan lingkar untuk mencari alternatif supaya korban ini biar cepat dapat. Dan masih banyaknya korban-korban yang meninggal itu salah satu kendala yang cukup berat. Para anggota PMI masih kesulitan mengevakuasi korban-korban yang masih tertimpa reruntuhan bangunan. Tim Liputan RCTI di Banda Aceh melaporkan. Dan pemirsa, segera untuk mengetahui situasi terkini di lokasi bencana, kita bergabung bersama reporter RCTI Dwi Yuniarti di Banda Aceh. Dwi, saat ini banyak sekali harapan yang digantungkan para korban bencana kepada Panitia Penanggulangan Bencana Nasional yang ada di Aceh. Dari pantauan Anda sejauh ini, apakah sudah ada hal yang mungkin perlu dicatat atau menonjol yang telah dilakukan pemerintah atau petugas di Banda Aceh? Baik Arif, Yulia, di kota Banda Aceh sendiri TNI terus berupaya untuk melakukan penyisiran ataupun membuka jalan-jalan yang selama ini tertutup oleh reruntuhan bangunan akibat gempa dan tsunami. TNI sudah mengerahkan bulldozer untuk menyingkirkan reruntuhan tersebut untuk mencapai daerah yang terisolir. Namun sejauh pantauan kami, daerah yang terisolir itu tidak terdapat adanya warga yang masih hidup. Di sana sini yang terlihat hanyalah mayat yang kondisinya sudah semakin memprihatinkan dan bau busuk yang menyengat.
Dan warga yang masih hidup adalah mereka yang berusaha untuk mencari sanak keluarganya sendiri dan berusaha untuk mencari apakah masih ada barang yang tertinggal dari reruntuhan bangunan mereka. Dan Arif Yulia, setelah 4 hari kejadian gempa dan tsunami di Aceh ini, bau busuk sudah semakin menyengat di seluruh penjuru kota, juga termasuk di Banda Aceh. Dan di sini orang-orang yang berlalu lalang sudah menggunakan masker karena sudah bau yang dihasilkan oleh mayat-mayat yang masih bergeletakan di jalan raya itu sudah semakin menyengat. Arif Yulia. Ya, masih menyambung soal proses evakuasi. Baik evakuasi soal korban-korban yang sudah tewas maupun korban yang masih hidup. Bagaimana proses tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dan yang harus melakukan hal tersebut? Ya, sebagian warga yang selamat dan masih bertahan untuk tinggal di Banda Aceh tetap berusaha untuk mencari sanak keluarganya yang mereka harap masih hidup atau setidaknya mereka dapat menemukan jenazahnya. Dan mereka juga mencari langsung keluarganya ditemani kerabat mereka terdekat karena menurut mereka tidak bisa mengandalkan tim relawan ataupun tim SAR TNI karena menurut mereka banyak daerah-daerah seperti kampung mereka yang belum tersentuh. Dan seorang ibu bahkan sempat bermalam dan tidur di antara para jenazah untuk mencari anaknya. Namun sayangnya tinggal harapan karena ibu tersebut tidak menemukan anaknya di sana. Dan di tempat lain, tim SAR juga mengevakuasi hari ini seorang korban yang masih hidup di daerah Ulele bernama Islami. Tim SAR menemukan Islami karena mendapatkan laporan dari masyarakat. Dan Islami sendiri saat ditemukan mengalami memar di kepala dan juga luka-luka di punggung. Arif Yulia. Ribuan orang saat ini mengungsi. Bisa Anda gambarkan kondisi mereka saat ini seperti apa dan apakah memang distribusi bantuan itu akhirnya sudah menjangkau mereka? Ya, distribusi bahan pangan, sandang pangan dan obat-obatan sampai sekarang juga masih belum merata. Arif Yulia, banyak sekali warga yang datang ke tempat RCTI berada saat ini menanyakan kenapa daerah mereka belum mendapat bantuan makanan seperti di Sabang. Dan mereka mengharapkan bantuan makanan secepatnya karena mereka sudah tidak makan dari hari Minggu kemarin. Dan RCTI juga hari ini menyumbangkan banyak sandang pangan dan obat-obatan atas bantuan dari pemirsa setia RCTI dan langsung disalurkan hari ini ke sejumlah posko di Banda Aceh. Dan Arif Yulia, warga masyarakat di sini selain mengeluhkan tidak adanya distribusi secara merata, mereka juga mengeluhkan bahwa bencana ini adalah bencana nasional dan yang menangani baru sebatas lingkup dari Aceh saja. Artinya butuh bantuan yang lebih besar untuk bisa mengatasi situasi yang saat ini dialami oleh warga Aceh. Seperti misalnya evakuasi yang membutuhkan banyak sekali tim relawan, TNI, tim SAR untuk dapat mengevakuasi warga yang sampai saat ini bahkan di wilayah Banda Aceh pun belum tersentuh evakuasi. Dan ini Yulia, Arif, sangat berbahaya karena dalam beberapa hari wabah kolera akan mengancam masyarakat di sini dan masyarakat di sini semua akan bisa tercemar dan akan berdampak sangat buruk nantinya. Arif Yulia. Ya, terima kasih atas laporan Anda, Dwi. Pulau Nias di lepas pantai Sumatera juga diterjang tsunami hari Minggu lalu. Seputar Indonesia, sesaat lagi akan segera menghadirkan laporan mengenai situasi Pemirsa, layanan telepon seluler di Banda Aceh sejak Rabu kemarin sudah aktif kembali. Namun jaringan telekomunikasi di wilayah Aceh bagian barat seperti Aceh Jaya, Melabo, dan Aceh Singkil, PT Telkom masih memerlukan waktu hingga 2 minggu. Direktur Utama PT Telkom Kristiono kami siang mengungkapkan PT Telkom kesulitan untuk mengaktifkan jaringan telekomunikasi di Aceh bagian barat karena kerusakannya yang sangat parah.
Untuk mengatasinya, PT Telkom telah mengirim 1 tim teknis yang telah tiba siang ini di Melabo, dan rencananya PT Telkom akan menggunakan jaringan tanpa kabel untuk mempercepat pengaktifan. Namun Kristiono mengakui untuk Banda Aceh masih sering terputus jika kapasitas penggunaannya masih besar. Ini terjadi karena PT Telkom lebih mengutamakan perluasan area jangkauan daripada peningkatan kapasitas. Sedangkan untuk saluran telepon tetap 20% dari 45.000 satuan sambungan telepon di Banda Aceh dapat diaktifkan dengan mengutamakan pada saluran telepon untuk posko penanggulangan bencana dan kantor pemerintah daerah. Sementara itu, PLN belum dapat memastikan kapan aliran listrik di Provinsi Nangro Aceh Darussalam akan pulih seluruhnya. Pasalnya kerusakan pembangkit listrik yang terjadi di Aceh tergolong sangat parah. Dirut PLN Edi Widiono mengatakan selain kerusakannya parah, masih banyak daerah di Aceh yang sulit ditembus. Daerah-daerah tersebut umumnya berada di pantai barat Aceh, yakni Melaboh, Sabang, Pulau Simelu, dan Tapak Tuan. Kerusakan meliputi pembangkit tenaga listrik, tegangan tinggi dan rendah. Namun PLN terus berupaya menghidupkan aliran listrik di Aceh. Menurut Edi, hingga hari ini sistem listrik di Biren telah pulih 100%, Lok Sumawe 90%, sementara Banda Aceh baru 35%. Untuk mempercepat pemulihan listrik, Kamis ini PLN mengirim 108 teknisi dari Pulau Jawa bersama berbagai macam sembako ke Aceh. Pemirsa, tidak hanya Nangro Aceh Darussalam yang diterjang gempa dan tsunami. Hari Minggu lalu dan sebagian Sumatera Utara juga termasuk Pulau Nias. Gelombang tsunami yang menghantam pesisir barat Pulau Nias mengakibatkan kerusakan yang cukup parah di Kecamatan Sirombu dan Manrehe yang berjarak 5 jam dari Gunung Sitoli, ibu kota Kabupaten Nias. Di Kecamatan Sirombu tidak terdapat korban tewas, namun 1 orang dinyatakan hilang. Sementara di Desa Manrehe 131 orang tewas, 31 hilang. Dan 5 hari setelah bencana tsunami, kondisi penduduk di pulau ini sangat memprihatinkan. Hingga saat ini pengungsi masih tampak memenuhi posko-posko bencana dan masih mengharapkan bantuan. Sementara tampak dari udara, Pulau Bunga yang dikenal sebagai penghasil kopra tampak terendam dan dihuni oleh 5 kepala keluarga yang belum diketahui nasibnya. Bantuan bagi Aceh terus berdatangan ke posko-posko bantuan di bandara dan pelabuhan. Ya, namun setibanya di posko, petugas kesulitan mengirimkan barang sehingga banyak bantuan menumpuk dan belum dapat dikirimkan Pemirsa, Menteri Kesehatan Fadila Supari mengatakan bantuan obat-obatan bagi korban gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara sudah mencukupi. Namun upaya pendistribusiannya ke lokasi bencana masih menemui banyak kendala, terutama masalah fasilitas angkutan dan keterbatasan tenaga medis. Oh, banyak tenaga kesehatan, ada yang dari luar negeri, dari kita juga banyak sekali. Sebetulnya kita sudah surplus, sebetulnya kita sangat menghargai masyarakat yang mendaftarkan tenaga kesehatan cukup banyak. Namun di sana yang kita butuhkan lebih banyak perawat. Selain dokternya udah banyak sekali perawat yang sangat kita butuhkan, dan yaitu kendaraan. Pemerintah kemarin menghimbau masyarakat yang ingin membantu korban bencana alam di Aceh dan Sumatera Utara agar memberikannya dalam bentuk uang tunai. Pasalnya bantuan lain akan sulit dikirimkan seperti yang terlihat di posko bencana Halim Perdana Kusuma hari ini. Bantuan berupa makanan dan pakaian untuk korban bencana alam gempa dan tsunami di Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara menumpuk di Bandara Halim Perdana Kusuma Kamis siang. Di saat bantuan dari masyarakat terus mengalir, pengiriman melalui pesawat udara sangat terbatas, demikian pula sarana transportasi laut. Selain angkutan, kami yaitu tadi, karena kami kekurangan SDM juga, walaupun kami sudah mencoba menghubungi beberapa teman di kampus-kampus, dan mereka sudah ada datang beberapa, tapi masih kurang gitu. Oke, masih banyak. Namun hari ini sejumlah sukarelawan dari universitas terdekat di kawasan Halim Perdana Kusuma datang dan membantu sehingga proses pengiriman dapat berjalan sedikit lebih lancar. Posko tetap berharap semakin banyak sukarelawan yang bisa turut membantu operasional posko ini.
Hingga Kamis pagi, posko baru bisa mengirimkan bantuan sebanyak 500 kg berupa makanan dan obat-obatan melalui udara. Sedangkan 30 ton bantuan berupa pakaian, karbol, kain kafan, dan selimut telah berada di Pelabuhan Tanjung Priok untuk dikirim melalui laut. Pengiriman melalui laut pun terhambat karena keterbatasan truk untuk mengangkut bantuan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Bayu Sugarda dan Nur Aryandi melaporkan. Kesibukan menampung bantuan masyarakat untuk korban gempa Aceh dan Sumatera Utara juga terjadi di Dermaga Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok, Jakarta. Bantuan itu rencananya berangkat malam ini dengan KRI Teluk Banten. Puluhan truk diparkir di lapangan upacara dermaga sejak pagi hari. Bantuan sembako dan pakaian layak pakai terus mengalir sambil menunggu bersandarnya kapal dari Komando Armada Timur TNI Angkatan Laut Surabaya. Rencananya kapal akan langsung menuju Meulaboh yang sempat terisolasi selama 5 hari. Meski tak satupun dermaga di pesisir Aceh yang utuh pasca gempa, TNI Angkatan Laut akan tetap berupaya mendaratkan bantuan masyarakat di perairan terdekat dengan pantai dan memanfaatkan kapal-kapal yang memiliki kemampuan mendarat di pantai. KRI Teluk Banten juga mengangkut tim medis TNI AL dan tim rehabilitasi jaringan listrik. Hingga hari ini TNI AL telah mengerahkan 7 KRI. Seputar Indonesia segera kembali dengan laporan mengenai penanganan bencana di Aceh. Dan tetaplah bersama kami untuk laporan. Maskapai penerbangan Star Air mulai hari ini hingga besok menambah penerbangannya untuk rute Jakarta-Medan-Jakarta. Star Air menyediakan 100 tempat duduk gratis bagi keluarga korban dan kelompok penumpang yang akan menjalankan misi kemanusiaan. Dalam pernyataan pers yang dikirimkan ke sejumlah media hari ini, manajemen Star Air menyatakan program ini berlaku untuk penerbangan tambahan dari Jakarta ke Medan pukul 19.45 waktu Indonesia Barat dan penerbangan dari Medan ke Jakarta pukul 22.30. Dalam penerbangan itu, Star Air mengoperasikan 1 pesawat Boeing berkapasitas 118 tempat duduk. Selain 100 tempat duduk gratis, kargo pesawat juga diprioritaskan untuk obat-obatan, makanan siap santap, air minum, dan pakaian layak. Para calon penumpang diharapkan mendaftar ke Direktur Operasi Star Air. Pemirsa, terima kasih atas segala bantuan yang Anda salurkan kepada saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara melalui RCTI Peduli. Saat ini saldo bantuan RCTI Peduli mencapai 11 miliar rupiah lebih. Bagi Anda yang juga ingin ikut meringankan penderitaan para korban gempa dan tsunami, Anda dapat menyalurkannya lewat rekening RCTI Peduli di BCA nomor 128.307.000. Ya, dan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.